Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekajo Dedana Prabowo dengan NIM 259 dari Klub 8. Di sini saya akan melakukan analisis sesar data baik, yang dimana data di sini sudah ada kedudukan bidang sesar, terus ada plans, billing, dan rate-nya. Lalu kita membuka aplikasi Dips, lalu kita mengatur di project setting untuk mengatur kita ubah ke strike right dip, lalu kita masukkan si bidang sesarnya. Nah, kita masukkan di strike ini 120, di sini 42, maaf. Lalu kita membuat kontur. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kontur. Lalu kita add user plane, arahkan cursor ke titik tertinggi dari si kontur ini. Nah, kita beri label PS. Di sini kita bisa mengganti warnanya. Lalu kita sudah mendapatkan garis dasar, lalu kita klik bagian add trend line. Sebelum itu kita mengubah si max data tips ini menjadi trend plans karena kita memasukkan si data piring. Lalu kita pencet ini, berarti kita melihat si bagian kanan bawah, bagian trend plans, dimana harus sama dengan data yang sudah kita dapat tadi 140. Lalu kita klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan si filenya. Lalu kita mengupload net slip, yaitu dengan kita klik draw line segment, yang dimana cursor itu ditaruh tengah, kalau bisa tengah di sini agar lebih presisi, yang dimana nanti NS itu perpotongan antara. Lalu kita mengupload CNS dengan data yang sama, yaitu 140. Nah, di sini kita bisa memberi label di bagian sini. Kita beri label NS. Kita menghilangkan si backgroundnya. Oke, selanjutnya kita mengupload si rake, yaitu dengan kita pilih bagian view, lalu kita setelahkan add overlay, kita pilih show, kita pilih yang custom. Lalu di sini trennya itu kita 140. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita sudah mengoverlay menggunakan stereo net. Lalu kita membuat si rake, yaitu dimana rake itu di bagian perpotongan antara BS dan NS.
Setelah itu kita klik down. Setelah kita menggaris rek ini, lalu kita membaca, yaitu pilih tools, pilih measure angle, lalu klik, kita klik di perpotongan tadi sama di bagian sini. Ini harus pas ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan 21. Lalu kita memberi penamaan di sini, dan selanjutnya kita di sini ngetik langsung saja si reknya. Tadi hasilnya adalah 21. Oke, reknya 21. Tadinya kita mengubah ke sini. Lalu kita mengubah di sini. Lalu kita mengubahnya di sini. Kita mendapatkan si bidang sesarnya, dan lalu kita mengubah ke sini dengan format ini. Kita mendapatkan si strike dipnya 42, strike-nya 120 dan 42. Lalu kita baca dengan selanjutnya kita memberi arah net slip, yang dimana pergerakan sesarnya pergerakan naik kanan. Lalu kita beri tanda masuk ke dalam, dan yang bagian ke arah kita itu adalah bagian hanging wall, dan yang menjauh dari kita itu adalah bagian dari footwall. Selanjutnya kita buka klasifikasi Ricard, yang dimana kita mendapatkan dip bidang sesarnya 42 dan reknya 21, yang dimana bagian atas itu adalah reknya bagian luar, dan di bagian dalam ini adalah bagian dipnya, dip dari bidang sesar, yang dimana 21 masih di bagian situ dan 42 di dalam situ. Ya, kita mendapatkan truss right slip fault dari klasifikasi Ricard 1972. Selanjutnya kita beri keterangan truss right slip fault. Jangan lupa ditambahkan klasifikasinya, yaitu Ricard 1972. Oke, dan akhir dari video ini kita mendapatkan pergerakan truss right fault. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Johan dengan NIM 259 dari book 8. Di sini saya akan menganalisis lipatan dengan menggunakan aplikasi DIPS, dan di sini mendapatkan data sayap 1 dan sayap 2. Lalu kita membuka aplikasi DIPS dan kita mengubah ke strike, lalu oke. Lalu kita copy dan kita masukkan ke dalam strike, ke dalam DIPS-nya. Lalu kita ubah ke contour preset. Nah, setelah itu kita membuat garis, yaitu dengan add user plan, yang dimana kita menempatkan kursor di titik tertinggi pada kontur. Nah, lalu klik saja.
dan kita beri label SL1. Lalu kita hilangkan pol ID dan polnya. Lalu kita membuat lagi untuk sayap lipatan yang kedua, yaitu sama dengan titik di kontur tertinggi. Lalu kita beri keterangan SL2. Selanjutnya kita mengupload bidang bantu, yaitu dengan mengarahkan kursor di titik perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Ya, itu kita mendapatkan bidang bantu. Dan kita tambahkan warna agar tidak sama. Selanjutnya kita view, kita membuat StereoNet custom. Nah, sebelum buat ini kita mengubah ke transplant, terus kita arahkan kursor ke titik perpotongan yang dimana di bagian pojok kanan bawah 324/15. Lalu kita buka kembali StereoNet overlay, kita klik trennya 324, kita ubah plansnya menjadi 15. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat sigma 3, yaitu perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Daerah sini. Nah, selanjutnya kita edit teks, kita menghilangkan fill background agar di bagian belakangnya tetap kelihatan. Terus kita membuat sigma 2, yaitu perpotongan antara sayap lipatan 1 dengan sayap lipatan 2. Itu kita klik langsung saja di bagian tengah-tengah situ, buat sigma 2 atau T2. Oke, selanjutnya kita membuat sigma 1, yaitu 90 derajat dari sigma 3 dan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, mungkin di daerah situ. Selanjutnya kita plot di daerah situ dengan sigma 1 atau yaitu sigma 1 atau T1. Oke, selanjutnya kita membuat hinge line, yang dimana dari tengah-tengah itu ditarik garis ke bagian perpotongan dari sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Ya, berada di tengah-tengahnya si sigma 2. Lalu kita beri nama HL atau hinge line. Maaf, typo. Selanjutnya kita mengubah ke bentuk biar bisa dibaca, ya, dengan user plans. Lalu kita ubah bagian max data tipsnya di drag per div agar si user plan bisa membaca sayap lipatan 1, sayap lipatan 2 dan bidang bantu.
Selanjutnya kita ubah lagi menjadi flange bearing untuk membaca si hinge line. Kita ketik HL, tadi kita mendapatkan 15,0324 per 0324 derajat is. Selanjutnya kita membuat hinge surface, yaitu dengan add user planes. Di bagian tengah-tengahnya kita menaruh bagian tengah-tengah dari insert perpotongan sayap lipatan, kita beri HS. Selanjutnya kita melihat dipnya, yang dimana di sini dipnya adalah 81, dan tidak lupa diganti warnanya. Oke, selanjutnya kita buka klasifikasi dari Fluty, yang dimana dip dari hinge surface-nya adalah 81, termasuk di upright fold, dan hinge line-nya dipnya adalah 15, dan gentle plunging fold. Terus penamaannya adalah upright gentle plunging fold. Lalu kita memberi keterangan di dips, yaitu upright gentle plunging fold, dan tidak lupa dengan klasifikasi Fluty 1964. Mungkin di sini saya tipu, maaf. Lalu selanjutnya kita membaca di klasifikasi RICAT 1971, yaitu dengan kita melihat dipnya si hinge line dan hinge surface lagi. Hinge surface ada 81 mungkin di daerah situ, dan hinge surface-nya 15 mungkin di tengah-tengah situ. Lalu kita bisa membaca dan klasifikasi di sampingnya, yang dimana yang kita lihat di bagian kita adalah upright fold. Nah, dimana kita menamai keterangan di dips yaitu upright fold, dan klasifikasi dari RICAT 1971. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.